Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama, saudara. Di persidangan, terdakwa kasus suap izin tambang, ex-gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasubah, mengaku pernah bertemu dengan wali kota Medan Bobi Nasution dan membahas tambang nikel. Meski pengacara Abdul Ghani Kasubah menyebut pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang menjerat sang klien, pakar hukum pidana menilai fakta persidangan harus ditelusuri para penegak hukum. Apa yang dimaksud dengan Medan? Blok itu milik Medan. Apa Pak? Dari situ yang saya tahu disampaikan itu Bobi, ya. Bobi siapa Pak? Bobi Nasution. Bobi Nasution. Ya. Saya itu kan sidang ya, sidang. Saya rasa kalau untuk komentari dalam seperti ini saya etis, silakan saja di persidangan. Pada sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang tanggal 31 Juli, Jaksa KPK menghadirkan saksi Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryanto Andili. Suryanto menyebut Abdul Ghani Kasubah menggunakan istilah blok Medan untuk pengurusan izin tambang. Apa yang dimaksud dengan Medan? Blok itu milik Medan. Apa Pak? Dari situ yang saya tahu disampaikan itu Bobi, ya. Bobi siapa Pak? Bobi Nasution. Bobi Nasution. Ya. Wali kota Medan maksudnya. Ya. Ex-gubernur Maluku Utara sekaligus terdakwa kasus suap izin tambang Abdul Ghani Kasubah juga mengakui pernah bertemu Bobi di Medan. Saya tanyakan apa yang dibahas pada saat saudara terdakwa di Medan? Ya, bahas masalah apa namanya blok di Halmahera Timur. Blok di Halmahera Timur. Terkait apa? Kenapa blok di Halmahera Timur saudara terdakwa? Tambang nikel. Iya, kenapa terkait? Ya maksudnya blok di Halmahera Timur kan tambang nikel. Ya, membahasnya terkait apa tambang nikel itu harus seperti apa? Izin untuk siapa? Surat izin untuk bapak namanya Kapolri. Namun, kuasa hukum Abdul Ghani Kasubah, Junaidi Umar menyatakan izin tambang blok Medan yang disampaikan kliennya sebenarnya tak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tahun 2021-2023. Tidak Mbak, itu tidak terkait itu gitu. Karena kami mengacu pada dakwaan itu di luar ya, dan saya bilang itu berkembang pada saat pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan saksi PTSP, ya kan, kepala Dinas SDM, ya sama siapa ya, Muhammad Sarif. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut akan mempelajari dugaan keterlibatan blok Medan yang disebut di persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah. Blok Medan tentu ini adalah fakta-fakta yang kami akan pelajari. Apakah ini berkaitan dan beririsan langsung dengan perbuatan tindak pidana gubernur atau tidak. Nah tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan, tapi di luar itu. Transaksi yang kemudian menemui beberapa orang terkait di luar dakwaan kami tidak bisa berkomentar. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendesak KPK memeriksa menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution usai namanya disebut dalam sidang kasus korupsi perizinan tambang di Maluku Utara. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Mahfud MD menyebut Bobi dalam sidang itu telah menjadi bagian dari fakta persidangan. Menurut saya, ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu, Seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang. Sementara, juru bicara KPK mengungkap tak menutup kemungkinan Bobi Nasution diperiksa selaku saksi bila dibutuhkan penyidik. Semua pemanggilan saksi siapapun itu bergantung kepada kebutuhan penyidik. Tidak serta-merta apabila namanya disebut di persidangan, itu penyidik akan langsung memanggil. Ada waktunya dan ada caranya. Tentunya kembali lagi kita lihat
proses persidangannya kita kawal, kita ikuti nanti bagaimana jaksa penuntut umum akan bersikap terhadap keterangan yang sudah muncul di persidangan itu. Desakan profesionalitas KPK juga digaungkan Indonesia Corruption Watch atau ICW. ICW menilai Bobi perlu diperiksa sebagai saksi persidangan atau penyidikan. KPK juga harus menelusuri hubungan Bobi dengan Blok Medan serta antisipasi indikasi korupsi yang lebih masif. KPK dapat bekerja sama meminta data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri perusahaan apa di balik Blok Medan tersebut. Apakah perusahaan itu secara langsung dimiliki oleh wali kota Medan atau keluarganya, atau mungkin mereka menjadi beneficial ownership dari perusahaan di dalam kelompok Blok Medan tersebut. Merespons namanya disebut dalam persidangan dugaan suap ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, wali kota Medan Bobi Nasution irit bicara. Ia menyebut tak etis mengomentari temuan dalam persidangan. Saya itu kan hasil sidang ya, hasil sidang saya rasa kalau komentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Sebelumnya, fakta lain juga terungkap dalam sidang 31 Juli lalu. Jaksa KPK membeberkan dugaan aliran dana korupsi Abdul Ghani Kasuba kepada kontestan Putri Indonesia 2022 asal Maluku Utara, Gusti Hairunisia Kusumayuda, mencapai 200 juta rupiah. Tak hanya Gusti Hairunisia, persidangan pun mengungkap Abdul Ghani Kasuba kerap bagi-bagi uang kepada lebih dari 30 perempuan dari berbagai kalangan. Di antaranya, MJ, mahasiswi dokter spesialis di Kota Malang yang menerima uang 1,6 miliar rupiah. Perempuan berinisial AAA juga menerima uang 1,6 miliar rupiah. Dan perempuan pegawai bank berinisial WNT menerima aliran dana total 52 juta rupiah. Ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditahan KPK atas dugaan kasus gratifikasi dan suap izin usaha pertambangan pada 18 Desember 2023. KPK menangkap Abdul Ghani di sebuah hotel di Jakarta bersama 18 orang lainnya dan menyita uang 725 juta rupiah. Ia didakwa menerima gratifikasi jual beli jabatan dan proyek di Pemprov Maluku Utara sebesar 109,7 miliar rupiah. Kasus terus bergulir. Akankah KPK mampu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi izin tambang di Maluku Utara dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih?